Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Selain itu, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan spoiler Perfect World episode 209. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukung channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Cerita berlanjut di tengah-tengah pertarungan Si Hao dengan Lin Tian. Ning Chuan datang dengan mendominasi. Dengan kemunculannya, Lin Tian menunda pertarungannya dengan Si Hao. Dia memilih untuk memenuhi tantangannya dulu dan langsung menyerbu ke arah Ning Chuan. Ning Chuan mengeluarkan diagram surgawi. Dia ingin mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Saat tombak Lin Tian dan diagram surgawi berbenturan, itu menciptakan ledakan dahsyat. Keduanya akhirnya memulai pertarungan hebat di atas langit, sebelum akhirnya memasuki celah kekosongan yang dipenuhi batu luar angkasa dan bintang-bintang. Berbagai macam jurus berharga dilepaskan kedua belah pihak, tapi perbedaan kekuatan menyebabkan Lin Tian kalah setelah beberapa pertukaran dengan Ning Chuan. Di waktu yang sama, kekosongan meledak dan keduanya muncul lagi. Semua orang melihat seluruh tubuh Lin Tian berlumuran darah dengan luka serius. Namun Lin Tian menggunakan sebagian kekuatannya untuk berbalik dan bergegas ke arah Si Hao, melancarkan serangan tombaknya. Si Hao mengeluarkan jurus Dewa Wilau dan Kaisar Petir untuk memblokir dan menghindari setiap serangannya. Setelah itu dia menggunakan telapak tangan sebagai pisau menghancurkan tombaknya dan memukul mundur Lin Tian sampai dia batuk darah. Si Hao mengeluarkan berbagai ranting wilau emas yang segera melilit lengan Lin Tian dengan kuat. Lin Tian berjuang keras untuk melepaskan diri, tetapi jeratan Si Hao terlalu kuat. Dia merasa telah dibelenggu oleh rantai Dao abadi, membuat lengannya merasa sakitnya yang sangat kuat. Si Hao meningkatkan kekuatannya dan akhirnya memotong lengan Lin Tian sampai rasa sakit yang luar biasa keluar dari mulutnya saat dia berteriak. Si Hao mengambil lengan Lin Tian yang dicopotnya. Semua orang tercengang dan memicu keributan melihat adegan ini. Lin Tian yang arogan dengan mudahnya dikalahkan oleh Si Hao. Lin Tian yang mendengar nama Si Hao dari orang-orang terkejut. Si Hao kecewa dengan kekuatan Lin Tian dan melemparkan kembali lengannya. Lin Tian meraih lengannya dan menyambungkannya kembali dengan kekuatan cahaya ilahi. Setelah kekalahannya, seorang wanita cantik bernama Yao Liu menyuruh Lin Tian kembali. Lin Tian dengan enggan kembali. Ning Chuan melototi Si Hao. Kita akan menyelesaikan masalah ini lain waktu. Si Hao hanya tertawa mendengarnya. Yao Liu berkata, karena salah satu dari kalian mengalahkan Lin Tian, keduanya adalah bakat luar biasa, memiliki kualifikasi untuk memasuki Akademi Dewa Surgawi dan meninggalkan 3000 negara. Manfaat apa yang didapat dengan memasuki Akademi Dewa Surgawi? Si Hao bertanya. 9 surga 10 bumi jauh lebih luas daripada yang kamu bayangkan dengan banyak metode rahasia. Ada ahli luar biasa dari semua dunia yang berbeda. Selama kamu memasuki Akademi Dewa Surgawi, semua ini akan kamu dapatkan, kata Yue Liu. Batu ilahi berkata, apakah ada anak ayam? Yao Liu tertegun mendengarnya sebelum aura kekuatan menyelimutinya dan tersenyum. Tentu saja ada, bukankah itu aku sendiri? Maksud dari perkataan ini, apakah selain Yao Liu, adakah peri lain di Akademi Dewa Surgawi yang dapat ditangkap untuk menghangatkan tempat tidur? Meski Yao Liu tidak marah, tapi Si Hao langsung terkejut dan panik. Lagi pula Hao Li'er ada di sampingnya mendengarnya.
Si Hao bergegas menutup mulut batu ilahi untuk menghentikannya berbicara omong kosong dan kemudian berlari ke Haulier untuk menjelaskannya padanya. Akan tetapi Haulier sudah lama mendengar rumor ini dari Kaisar Kupu-Kupu dan bahkan tahu bahwa si Hao telah memukul dan membelai pantat gadis naga. Hal ini membuat ekspresi Haulier gelap. Dia yang marah langsung memberi pelajaran si Hao. Dia menjulurkan tangan kecilnya dan memutar pinggang si Hao dengan keras, mencubit dari belakang untuk menunjukkan kasih sayang. Tapi yang mana hal ini juga sangat menyakitkan bagi si Hao sampai meringis. Sepertinya si Hao tidak akan bermain-main dengan gadis lain dengan mudah di masa depan. Kemudian Yao Liu mengajak si Hao naik ke kapal perangnya untuk dibawa ke provinsi tengah. Si Hao melingkari pinggang Haulier dengan tangannya membawanya ke kapal perang ungu emas diikuti Ning Chuan dan kemudian berangkat melalui kehampaan. Tak lama kemudian, mereka sampai di tebing yang curam dengan altar yang megah di sana dan melihat 3 individu dikelilingi oleh energi kacau dan energi abadi. Si Hao terkejut melihat sosok hebat ini. Setelah Yao Liu memberi hormat, salah satu 3 sosok itu berkata, "Apakah kalian berdua bersedia menerimaku sebagai gurumu?" Akan tetapi si Hao menolak menjadi murid makhluk tertinggi ini karena sudah punya guru. Dan si Hao sudah memiliki warisan dari Dewa Willow dan dia juga mengikuti jalannya, sehingga tidak bersedia untuk mengubah kesetiaannya. Makhluk tertinggi itu tahu bahwa si Hao memiliki hubungan dengan Dewa Willow dan tidak mempersulitnya tentang keputusannya. Tapi si Hao masih tertarik untuk memasuki Akademi Dewa Surgawi untuk mengetahui lebih dalam tentang Dewa Willow dari mereka. Namun makhluk tertinggi menjelaskan bahwa memasuki Akademi Dewa Surgawi bukanlah hal yang mudah, bahkan si Hao bisa mati. Syarat pendaftaran adalah si Hao dan Ning Chuan harus memahami kontrak aliansi kuno di jalan kota kuno. Hanya setelah berhasil kalian dapat memasuki Akademi Dewa Surgawi. Si Hao bertanya di mana letak kota kuno. Makhluk tertinggi berkata berada di luar 3000 negara, di dalam area terlarang yang tak berujung. Ning Chuan bertanya apakah ini jalan yang harus ditempuh mereka. Selain jalan ini sangat penting dengan berbagai jenis ujian dan menambah pengalaman. Itu juga menambah pemahaman awal kalian tentang betapa kejamnya dunia ini, kata makhluk tertinggi. Senior, bukankah ini sedikit berbahaya? Kita bahkan belum berada di level Dewa Surgawi. Ini hanya mengirim kita menuju kematian, Ning Chuan berkata. Meskipun beberapa ahli meninggal, ada beberapa yang keluar hidup-hidup. Kalian semua harus tahu ini. Apakah kamu cukup kuat atau tidak bukanlah faktor penentu hidup atau mati. Ini tentang keberuntungan, kata makhluk tertinggi. Meski resiko kematian sangatlah tinggi, tapi dia tidak akan memaksa si Hao dan Ning Chuan terjun ke sana. Selain itu ada jalan alternatif menuju kota kuno yang sedikit lebih aman dan lolos ujian memasuki Akademi Dewa Surgawi. Mengapa kita harus menggunakan jalan ini sebagai ujian? Ning Chuan bertanya selangkah lebih maju. Agar kalian berdua memahami teror dan bahaya macam apa yang akan kalian hadapi di masa depan. Wilayah terlarang akan muncul kembali ketika dunia diselimuti api. Si Hao dan Ning Chuan terkejut mendengar ini. Baiklah, apakah kamu mau mengambil jalan itu atau tidak? Itu terserah kalian berdua. 9 surga 10 bumi tidak kekurangan jenius. Ada beberapa makhluk tertinggi muda yang telah berhasil melewati ujian. Baiklah, aku akan melihat apa yang disebut wilayah terlarang ini, kata si Hao dengan tekad untuk melakukan perjalanan ke tanah terlarang.
Setelah makhluk tertinggi memberitahu Si Hao dan Ning Chuan tentang tahap ujian mereka berikutnya, serta filosofi Akademi Dewa Surgawi dalam mendidik orang-orang kuat, dia menyuruh Si Hao dan Ning Chuan pergi dulu untuk mempersiapkan diri. Kemudian, Si Hao dan Hao Li'er di kereta perang menuju ke provinsi iblis untuk menemui kakeknya. Hao Li'er sangat khawatir Si Hao yang akan memasuki tanah terlarang. Dia bertanya mau kemana sekarang dan persiapan apa yang akan dibuatnya. Si Hao berkata secara terbuka, mempersiapkan pernikahan. Mendengarnya, Hao Li'er tersimpuh malu dan bersandar di bahu Si Hao sembari berkata, "Kamu harus berhati-hati." Akhirnya, Si Hao dan Hao Li'er sampai ke provinsi iblis. Melihat Hao Li'er, kakeknya bertanya, "Siapa gadis ini? Mungkinkah?" "Kakek, ini istriku. Aku membawanya ke sini untuk memperkenalkannya kepadamu," kata Si Hao. Wajah Hao Li'er memerah mendengar perkataan suaminya. "Gadis ini sangat baik, dan jika kamu menyukainya, maka kakek akan mendukungmu," kata kakeknya Si Hao. Hao Li'er juga secara alami memperkenalkan dirinya secara alami yang merupakan putri Kaisar Api. Kakeknya Si Hao terkejut dan berkata, "Tidak perlu banyak bicara, sekarang kita adalah keluarga. Bagaimana kalau aku mengadakan pernikahan untuk kalian berdua hari ini?" Hao Li'er segera menundukkan kepalanya dipenuhi malu. Ini terlalu mendadak. Namun, Si Hao berkata akan mengambil jalan kultivasi khusus dan pergi untuk waktu yang lama. Jadi ini bukan waktunya mengadakan pesta pernikahan. Seketika rasa malu Hao Li'er hilang, merasa frustasi dan kecewa. Mendengar ucapan ini, kakeknya Si Hao tidak bisa menghentikan cucunya. Kemudian, Si Hao dan Hao Li'er pergi ke provinsi api. Hao Li'er meminta Si Hao mengantarnya ke hutan Morbei api dan akan melakukan pelatihan tertutup sampai Si Hao keluar dari jalan terlarang. Si Hao ingin mengajak Hao Li'er pergi bersamanya, tapi Hao Li'er sadar akan menjadi beban baginya nanti. Jadi Hao Li'er hanya bisa berdoa atas keselamatan Si Hao. Meski keduanya sangat enggan berpisah selama bersama dengan waktu yang sangat singkat ini, tapi Si Hao harus pergi. Namun saat Si Hao akan melangkah pergi, Kaisar Api turun dari langit sembari berkata, "Apakah kamu akan pergi begitu saja?" Melihat kedatangan ayah mertuanya, Si Hao dan Hao Li'er terkejut sekaligus senang. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya?